kita mengumumkan, kita harus sudah mencatat transaksi itu. Terus ketika pencatatan itu dicatat, jadi langsung pengumuman pencatatan, terus setelah pembayaran juga kita harus mencatat lagi. Contohnya langsung aja ya. Ini faktor-faktor penentuan dividen, maksudnya penentuan mau mengeluarkan dividen atau enggak. Nih, perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas nominal 10.000 sebesar 10%. Dan kalau untuk saham biasa 100.000 lembar nominal 5.000 per lembarnya 3.000. Ini dividennya ya. Kok 3.300, sorry. Nah, pada saat diumumkan pertama, itu kan dividen tunai pada utang dividen. Itu pada saat pertama. Oke. Biasanya perusahaan itu mau mengeluarkan dividen itu pengumumannya akhir tahun, tapi belum 31 Desember. Tergantung, biasanya ada tanggal anunya kok, tapi sebelum 31 Desember. Nah, pada saat mengumumkan itu sudah harus kita catat. Itu berarti berupa dividen tunai pada utang. Kenapa kok utang? Karena kan kita nantinya harus membayarkan ke pemegang saham. Makanya dividen tunai pada utang dividen tunai. Jumlah 35 juta itu tadi gabungan dari sini. Nih, 5.000. Kalau untuk saham preference 10%, 5.000 lembar. Dari 10.000. Kalau ini 300 per lembarnya 300 dari ini. Jadi 300 kali 30 juta. Nah, ini kan 10% dari 10.000 kan 5.000. 5.000. 10% 1.000, sorry. 10% dari nilai nominal 10.000 kan 1.000. Kali 5.000 lembar saham berarti 5 juta. Itu untuk saham preference. Nah, untuk saham biasanya per lembarnya itu 300. Ini dividennya ya. Ini nilai nominalnya nggak usah Nah, 300 kali 100.000 lembar saham. Jadi 30 juta. Nah, 30 juta tambah 5 juta kan di sini. Jadi ini kita mencatat pada saat kita mengumumkan kita mau membagikan dividen. Itu dividen pada utang, dividen. Nah, tanggal 31 Desember itu harus kita ada penyesuaian kan, utang yang masih belum dibayar. Atau kayak utang gaji kemarin kan harus disesuaikan. Masih ingat? Nah, ini laba ditahan pada dividen tunai. Oke, terus pada saat pembayaran utang dividen tunai pada kas. Setelah dibayar utangnya kan berkurang, kas kita berkurang. Oke? Paham ya? Sebentar. Nah, ini juga tanggal 15 Senin seksi terus jam 12. Ini masih kurang berapa? Yang ini dibaca sendiri, saya masuk ke sini ya, pemecahan saham. Jadi saham itu bisa dipecah. Andai kata misalnya pertama kita menerbitkan 1 juta, kalau pemecahan saham itu biasanya 2 kali lipatnya, berarti jadi 2 juta. Misalnya pertama saham yang beredar 1 juta, harga nominalnya 10.000 per lembar. Setelah di stock split atau dipecah, saham itu bisa dipecah, biasanya rata-rata itu 2 kali lipat dari itu. Jadi kalau 1 juta jadi berapa? 2 juta. Nah, harganya berkurang separuh juga. Berarti harga nominalnya berapa? Tapi totalnya kan sama, nggak berpengaruh kan? Karena ketika jumlah lembar sahamnya bertambah, harga nominal berkurang. Itu namanya stock split. Oke? Ya, misalnya kan gini, satu namanya stock split. Oke? Ya, misalnya kan gini, 1 juta lembar saham. 1 juta lembar saham, harganya 10.000. Jumlah berubah. Kita mau melakukan stock split, dipecah. Kalau 1 juta dipecah, berarti kan jadi 2 juta. Kalikan 2 kan. Nah, harga nominalnya juga dipecah. Dari 10.000 jadi 5.000. Kalau dihitung totalnya kan sama. Berapa berarti? Iya, sama. Paham ya? Itu namanya stock split. Atau sahamnya dipecah. Nah, ini untuk menurunkan harga pasar per lembar saham. Atau untuk menarik biar orang beli. Kan karena lebih murah, otomatis kan orang pengen lebih beli kan. Kalau sulit, makanya dipecah sahamnya.
Oke? Nah, ini dividen. Kalau saham treasury kayak yang saya bilang tadi, nggak bisa dapat dividen. Tidak boleh dibagikan kepada saham treasury. Bila suatu perusahaan yang memegang saham treasury, caranya ini harus dikurangi dari saham treasury. Ada dua cara, jumlah saham yang beredar sama jumlah saham yang ditempatkan. Kalau laporan laba yang ditahan, bila perseroan terhadap akun penyisian, maka perlu membagi laporan laba yang ditahan menjadi dua bagian. Oke, itu bisa dilihat di buku akhir. Bisa. Aman. (827). Tadi kalau untuk ekspansi penyisian berarti mengurangi laba ditahan atau menambah laba ditahan? Kalau kita mau ekspansi berarti mengurangi apa menambah laba ditahan? Mengurangi. Jadi jangan lupa ya. Kalau ada ekspansi berarti itu laba ditahan dikurangi. Oke? Jadi perhitungannya nanti bisa dilihat di halaman 828. Oke, sudah. Ya, nanti saya kirim PPT-nya ya di email. Buat latihan yang modul 78 yang ada hitung-hitungan aja yang dikerjakan. Modul 78 yang tadi kita bahas tentang saham, yang ada hitung-hitungannya aja. Yang mana? Modul 5 itu yang ada di PPT belakang, nggak ada di situ. Nggak ada, saya bikin sendiri di PPT. Tahu PPT. Kok ini yang ada anu aja. Ya udah, ini yang sekarang tugasnya nggak wajib, tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tolong dikerjakan buat latihan yang pilihan berganda modul 7 sama modul 8 yang hitung-hitungan. Tapi kan jawabannya nggak harus itu. Udah lama. Bukan yang latihan itu yang ABC-an, tapi kan kunci nggak tentu betul. Ya, yang hitung-hitungan aja. Modul 78 semuanya yang ada hitung-hitungannya, yang di multiple choice, yang ABC, tapi yang hitung-hitungan itu tolong dikerjakan buat latihan. Jadi dia tahu caranya juga. Oke? Ya, kalau mau sudah. Oke, semangat ya. Adiknya ya? Iya, adik saya. Kenapa? Mirip ya? Iya. Oke. Ya udah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.